Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Fatmawati dari kelas Biologi 3, NIM T 2019-8101. Perkenalkan, nama saya Aquinita Sinta Setia Amelia, NIM T 2019-8097 dari kelas Biologi 3. Perkenalkan, nama saya Yasmin Farasya Al-Firdausi dari kelas Biologi 3, NIM T201981105. Nomor 1. Buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Contoh kasusnya yaitu berwudu sebelum mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis tersebut memperkuat dari surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu dengan kedua mata kaki. Nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus dikembali kepada Al-Quran dan hadis saja? Pendapat saya tidak setuju. Karena sudah diajarkan bahwa seorang muslim memang harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi di sisi lain, ada yang perlu diluruskan dari ajakan ini, agar tidak terjadi kesalahan dan ketimpangan jika langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nomor 3. Jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Untuk menyikapi epidemi saat ini sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama Islam seperti senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, berikhtiar dengan melakukan pencegahan, bertawakal kepada Allah, dan yakin kepada Allah akan kesembuhan. Nomor 4. Bacakan dan jelaskan secara singkat suatu hadis tentang pendidikan. Talabu ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nomor 5. Jelaskan urgensi pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi bagi kita sebagai calon pendidik yaitu sebagai acuan kedua setelah Al-Quran dalam rujukan pengambilan hukum untuk menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik lagi. Buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Contoh dari sebuah kasus bahwa hadis itu sebagai penjelas Al-Quran adalah perintah sholat dan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, laksanakanlah sholat dan zakat. Itu di dalam Al-Quran hanya perintah saja. Maka penjelasannya di mana? Penjelasan tentang berapa rakaat yang harus dikerjakan, bagaimana gerakan sholat, berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan. Nah, itu ada di hadis. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Menurut saya memang benar semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis, karena keduanya merupakan pegangan hidup umat Islam. Akan tetapi bagaimana cara kita memahami keduanya jika kita tidak mempelajari kitab-kitab salaf terlebih dahulu, cara kita menafsirkan ayat-ayat dan mengartikan hadis-hadis tersebut. Jadi menurut saya semuanya harus seimbang antara Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seperti soal nomor 3, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Kita kembali lagi pada saat wabah terjadi di zaman Rasul. Beliau memberi tuntunan dalam sebuah hadis yang isinya ketika di suatu tempat ada wabah, maka tidak boleh orang yang ada di lingkungan wabah itu keluar dari tempat itu, dan orang yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam tempat wabah tersebut. Tuntunan dari Rasul tersebut bagian dari ikhtiar. Nah, agar apa? Agar kita yang sehat tidak jadi bagian yang tertular. Ini penting sekali karena kalau kita salah paham mengambil sikap, wabah yang terjadi di tempat tersebut dapat menimpa dan memperburuk kesehatan kita. Nah, ketika pemerintah
memberikan ikhtiar physical distancing, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan lain-lain, semua adalah bentuk ikhtiar seorang mukmin ketika menghadapi wabah tersebut. Nah, ikhtiar yang selanjutnya adalah menjaga imun agar tetap optimal. Yang pertama, dengan memakan makanan yang halal dan thayyib, yang mengandung nutrisi yang baik dan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bukan hanya halal, tetapi juga harus thayyib untuk tubuh kita. Yang kedua, istirahat yang cukup. Rasul pernah mengingatkan sahabat yang malamnya terus dipakai ibadah dengan mengatakan bahwa semua tubuh itu memiliki hak untuk istirahat agar seluruh tubuh tidak mudah rapuh. Yang ketiga, kita jaga emosi, tetap optimis, tidak perlu galau dan cemas, apalagi panik dan marah-marah sampai memiliki pikiran negatif. Dalam kondisi emosi negatif, sistem imun dalam tubuh kita akan turun. Karenanya kita harus tetap semangat dan yakin bahwa wabah yang sedang menimpa kita itu akan berakhir, karena dalam hadis Nabi yang dirawayatkan Muslim menyebutkan bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan akan disertai dengan obatnya. Soal nomor 4, bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Man salaka tariqan yalnamis fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut itu memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan ilmulah surga itu bisa didapatkan, karena dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah, dan dengan ilmu pula seorang muslim dapat berbuat kebaikan kepada muslim yang lain. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah mendengar di sebuah ceramah seorang ustadz bahwa ketika kita menuntut ilmu, ada 70.000 malaikat yang berada di tempat kita menuntut ilmu. Untuk mendoakan apa? Untuk apa? Untuk mendoakan kita. Bahkan ikan di air pun mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Dan setiap langkah kita menuju suatu tempat untuk menuntut ilmu, insya Allah dihitung sebagai pahala. Soal nomor 5, jelaskan urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Pentingnya ilmu hadis dan hadis tarbawi sendiri itu adalah untuk mempelajari dan memahami ilmu-ilmu hadis dan hadis tarbawi agar seimbang dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Dan ilmu hadis itu merupakan ilmu akhirat, sedangkan jurusan atau bidang yang sedang saya jalani sekarang adalah ilmu dunia. Jadi ilmu akhirat dan ilmu dunia itu harus seimbang. Hadis menjadi penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak sepenuhnya dipahami oleh umat muslim. Sebab banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran mengandung makna yang masih belum jelas atau samar. Maka dari itu Rasulullah SAW menjadikanlah sebuah hadis sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami tersebut. Agar apa? Agar umat-umat Islam dapat memahami makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Contohnya adalah sholat. Di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang perintah-perintah melaksanakan sholat. Tetapi untuk waktu pelaksanaannya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya adalah sungguh sholat diwajibkan dengan waktu-waktu tertentu kepada umat-umat Islam. Nah, waktu-waktu tertentu di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kapan waktu pelaksanaannya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya kurang lebih seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melaksanakan sholat bersama malaikat Jibril dan saya menjadi imam. Pada saat itu saya melaksanakan sholat duhur di mana matahari telah tergelincir. Lalu saya melaksanakan sholat asar pada saat bayang-bayang benda sama besarnya dengan benda tersebut. Dan saya melaksanakan sholat maghrib saat itu matahari mulai tenggelam. Dan saya melaksanakan sholat isya pada saat hilangnya mega merah. Dan besoknya saya melaksanakan sholat subuh. Pada saat itu fajar akan terbit. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasannya
hadis memang sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih sulit dipahami oleh manusia atau oleh umat-umat muslim. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kali ini marak sekali perbincangan mengenai pendapat-pendapat yang setiap permasalahan harus kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Nah, perlu kita ingat, ketika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, kita tidak boleh meninggalkan pendapat-pendapat para ulama dan pendapat-pendapat imam mazhab. Karena Allah sendiri telah berfirman bahwasanya, bertanyalah kalian kepada orang-orang alim, yaitu ulama, jika kalian tidak cukup mengerti. Nah, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita ingin berpedoman kepada Al-Quran, ketika kita ingin berpedoman kepada hadis, kita harus memiliki guru, kita harus memiliki pembimbing. Bagaimana seorang pembimbing ini dapat membimbing kita menuju jalan yang lebih baik berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut. Untuk orang awam seperti saya, intelektualnya tidak terlalu tinggi. Maka dari itu, perlu bimbingan dari para ulama yang memiliki intelektual yang cukup tinggi untuk memaknai dan mentafsiri ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sulit untuk dipahami. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh mentah-mentah kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, tetapi kita harus memiliki pedoman bagaimana cara kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan cara mengikuti para ulama tersebut. Kita harus mengikuti pendapat-pendapat tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Terima kasih. Agama Islam menawarkan banyak sekali solusi dalam menanggapi COVID-19 ini. Salah satunya adalah selalu menjaga kebersihan. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Seperti ada di sebuah perkataan, an-nadhafatu minal iman, yang artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit. Contohnya, kita tidak memakan makanan yang haram, karena setelah diteliti, makanan yang haram menurut umat Islam ternyata memang berdampak buruk bagi diri kita. Kita senantiasa selalu berdoa sebelum makan, ataupun selalu mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan kaki setelah kita keluar rumah, agar kita tetap menjadi orang-orang yang menjaga kebersihan. Tidak hanya itu, kita harus selalu menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar, atau menyeru kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Salah satu solusinya adalah kita melakukan sosialisasi kepada umat-umat yang lain atau orang-orang di sekitar kita agar kita dan mereka tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit. Yang selanjutnya adalah karantina. Karantina telah dijalankan pada saat ini, saat COVID-19. Ternyata Rasulullah SAW sejak dulu telah menyuruh umat-umatnya untuk berkarantina ketika terdapat suatu wabah penyakit. Contohnya dalam sebuah hadis kurang lebih maknanya seperti ini. Apabila terdapat wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu keluar dari daerah tersebut. Dan apabila kamu dari luar daerah tersebut, maka kamu jangan masuk ke daerah tersebut. Hal ini bertujuan agar rantai penyebaran virus atau rantai penyebaran wabah tidak semakin menyebar dan agar bisa cepat selesai. Intinya, kita harus tetap menjaga kebersihan. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali yang ditawarkan oleh umat-umat Islam, tetapi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi seluruh umat manusia. Karena dengan kita berpendidikan, maka kehidupan kita akan tertata. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan
suatu hadis mengenai pendidikan atau mengenai ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW kurang lebih seperti ini. Qala Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa ingin kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa ingin kebahagiaan di duanya, maka juga dengan ilmu. Maka dari itu, ilmu penting sekali untuk dikaji oleh seluruh manusia. Contohnya, ketika kita ingin bahagia di dunia, maka kita harus mencari ilmu. Agar apa? Agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki kehidupan yang tertata. Apabila kehidupan kita tertata, maka kita akan memiliki kebahagiaan di dunia. Seperti itu. Lalu, untuk kebahagiaan di akhirat bagaimana? Nah, kita juga harus memiliki ilmu. Ilmu untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Agar kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan benar. Nanti yang akan nantinya mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah kita diridhoi, ketika ibadah kita diterima, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Contohnya adalah surga. Nah, tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Wow, subhanallah sekali. Ketika kita berusaha untuk menuntut ilmu atau kita mencari pendidikan, maka Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Surganya Allah. Nah, begitu pentingnya menuntut ilmu sampai-sampai Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menuntut ilmu agar kita bisa diridhoi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Agar kita dimudahkan kehidupannya di dunia dan dimudahkan kehidupannya di akhirat. Kita sebagai mahasiswa tadris biologi yang notabene adalah dalam bidang pendidikan, sangat penting sekali untuk mengkaji ilmu-ilmu hadis maupun tafsir hadis. Mengapa demikian? Karena saat kita menjadi seorang pendidik, kita harus memiliki pedoman bagaimana cara mendidik siswa-siswa dengan baik. Bagaimana kita mendidik agar siswa-siswa menjadi lebih baik. Dengan hal ini, kita bisa berpedoman dengan hadis tersebut. Jika kita belajar ilmu hadis, belajar tafsir hadis, kita akan mengerti apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya. Bagaimana cara kita meneladani ilmu-ilmu hadis, bagaimana kita meneladani perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang ada di dalam hadis. Tidak hanya itu, dalam bidang ilmu biologi, ternyata Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya yang mengatakan bahwasannya di dalam rahim seorang ibu, yang pertama, seorang janin itu berasal dari mani 40 hari dan kemudian menjadi segumpal darah, dan 40 hari selanjutnya adalah menjadi segumpal daging dan akhirnya menjadi bayi yang akan dikeluarkan. Nah, contoh hadisnya adalah seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mislu dzalik, thumma yakunu mudghatan mislu dzalik, thumma yursilu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh. Nah, itulah yang dimaksud bahwasanya Rasulullah telah menjelaskan secara terang-terangan di dalam sebuah hadis. Tetapi para ilmuwan medis baru-baru saja menemukan hal itu, dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW ternyata benar, bahwasanya
Di dalam rahim itu manusia berasal dari mani dan kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, lalu Allah meniupkan roh ke dalam janinnya dan akan menjadi bayi yang sekarang menjadi manusia. Seperti itu. Terima kasih.